Pemerintah Kota Surabaya resmi meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah yang ada di Kota Pahlawan. Dari peluncuran itu, mendapatkan apresiasi khususnya dari kalangan DPRD Kota Surabaya. Salah satu yang mengapresiasi adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi Gerindra Ajeng Wirawati. Menurutnya, program MBG merupakan langkah yang baik dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Meski demikian, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan MBG. Berikut penjelasan selengkapnya. Jadi MBG kemarin alhamdulillah sudah berjalan di tanggal 13 Januari di hari kerja Pak Prabowo ke-85. Jadi sebelum 100 hari kerjanya beliaunya sudah membuktikan ada 10 sekolah yang menjadi penerima manfaat untuk makan bergizi sehat di Kota Surabaya. Sehingga nanti yang perlu dievaluasi salah satunya perlu ada koordinasi lagi ya, lebih rinci khususnya pada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup untuk sampahnya, kemudian juga Dinas Pendidikan, sejauh mana nanti anak-anak bisa memetik dan juga memberikan hasil yang terbaik lah dari gizi yang telah diberikan. Contohnya kemarin ada ada 2 kecamatan ya yang mengurusi masing-masing 5 sekolah di Kecamatan Wonocolo dan juga Kecamatan Rungkut. Di Kecamatan Wonocolo ini kemarin masih menggunakan wadahnya plastik, tetapi yang saya ketemukan di tempat Rungkut ini sudah sepenuhnya menggunakan stainless steel. Nah, akhirnya nanti ke depannya nanti yang dapur umum satunya nih nanti akan diminta fungsinya untuk beralih menjadi tempat stainless steel atau aluminium. Kemudian juga berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan, bagaimanapun ini kan juga kita membutuhkan ya menginfokan bahwa ke para orang tua murid, para wali murid ini makanan ini benar-benar bersih. Dapur umumnya mereka juga wajib bisa mengetahui bagaimanalah kebersihannya sekitarnya. Kemudian juga dari sisi Dinas Pendidikan kita juga dipastikan menu-menunya bisa dapat. Yang anak-anak yang alergi, nah ini juga bisa segera mendapatkan makanan yang non alerginya, jadi bisa terpenuhi gizinya, tidak terlambat seperti halnya temannya yang tidak alergi. Kemudian juga sampahnya, ini kemarin saya dapat info, alhamdulillah berbeda dengan pada saat sebelumnya yang 6 sekolah ya, kurang lebih beberapa sekolah yang di tahun 2024 kan di Kota Surabaya sudah ada MBG berdasarkan CSR. Itu memang sampahnya kita pilah sendiri dari pihak sekolah dan juga wali murid. Tapi pada saat pelaksanaan MBG ini secara nasional ini para anak-anak sudah tidak perlu dilibatkan kembali. Jadi mereka hanya makan, tidak perlu dibersihkan, langsung dikembalikan langsung catering. Jadi pihak catering sudah bisa langsung memilah sampahnya. Dan tapi kita juga dari DPRD ingin mengetahui sejauh mana sampah itu bisa terurai dengan baik. Baik itu langsung ke TPA ataupun yang mangkut ataupun yang lainnya seperti itu. Dari infonya kemarin dari ahli gizi sudah, cuma kalau ada yang menyatakan kurang mungkin berdasarkan yaitu perhitungannya kan sejauh mana mungkin tinggi badan anak, rata-rata, kemudian juga usia. Tapi kemarin kita sudah didampingi dengan ahli gizi, saya juga berbicara dengan dari BKN, sudah dihitung berdasarkan kebutuhan, baik anak yang TK berbeda dengan anak yang SD. SD kurang lebih pastinya berbeda dengan anak-anak SMP. Nah, mungkin yang kurang nih mungkin di kelas SMA atau sepertinya mungkin saya kurang tahu, tapi saya harapkan nanti ke depannya tidak ada wacana. Jadi disosialisasikan, diedukasikan berapa masing-masing lah nilai kalori yang makanan ini menunya ini sediakan seperti itu. Kalau totalnya sih ada 10 ya. Nanti kalau yang SD, SMP, ya ini soalnya ini kan satu dapur mengurusi beberapa dari TK PAUD sampai SMA seperti itu. Jadi contohnya kemarin di wilayah Wonocolo melayani 3.151 siswa. Ini ada TK-nya 1, SD-nya 1, SMP-nya 1. Ini sudah ideal. Tapi kalau yang di Rungkut ini dengan melayani 3.008 siswa, ini melayani SD 2 SDN. Jadi
SMP-nya baru 1. Nanti harapannya di kedepannya bisa menjangkau lah untuk putra-putri kita yang di SMP. Kalau menunya mungkin kurang lebih sama, hanya porsinya saja yang berbeda antara yang di Wonocolo dengan yang di Rungkut seperti itu. Dan ini menunya ini infonya dari BKN saya terima ini 1 pintu. Jadi menunya sudah dijadwalkan, nanti akan bisa saling berintegrasi lah. Kalau memang hari ini seperti ini, besoknya ayam. Jadi tidak kesemuanya 1 hari full se-Surabaya nih menunya ayam semua. Kadang mungkin telur. Jadi supaya memastikan tingkat inflasi di kota Surabaya ini baiklah, tidak terlalu tinggi untuk nilai kebutuhan untuk ayam ataupun telur. Ya, kita pasti memberikan evaluasi kemarin, contohnya kepada anak-anak SD ya. SD ini kan kita kota Surabaya ini banyak yang sudah bertingkat lantai 2, tetapi anak SD ini kan masih kecil, jadi kadang-kadang kesusahan untuk dibawa naik ke atas, mungkin situ itu aja. Kalau kita kemarin di SMP, karena anak-anak sudah besar muridnya, alhamdulillah juga tempatnya juga masih plastik, jadi mudah untuk dibawa ke atas 10 tingkat. Tapi saya lihat kemarin di SDN Penjaringan Sari ya, itu kan sudah pakai stainless steel, aluminium itu ya, wadahnya itu sudah cukup berat. Jadinya kita juga butuh nanti sudah koordinasi juga pada pihak PGN supaya bisa membantu mengalokasikan ke kelasnya masing-masing, khususnya anak-anak SD lah yang sudah ada di tingkat kelas 2 ataupun tingkat yang kedua lah atap sekolahnya. Kita sampai sekarang belum menerima juknis dari pemerintah pusat, sehingga kita belum bisa membahas secara anggaran. Tapi yang jelas kita kemarin sudah mempersiapkan minimal kurang lebih 1 triliun, atau lah minimalnya 10% dari PAD. Kurang lebih kemarin sudah terlaksanakan sekitar lebih 725 miliar ya. Antara range itu sejauh mana kita bisa benar-benar bermanfaat, karena kita anggaran ini tidak hanya memenuhi gizi mereka, tapi kita memastikan ada pemberdayaan ekonomi di lokal di kota Surabaya. Jadi harapannya benar-benar bisa terinclude. Juknis kita ikutin, anggaran kita juga dukung, tapi kita juga ingin memberikan hasil kemanfaatan yang bagus untuk ekonomi lokal seperti itu. Ya, harapannya ke depannya untuk BGN nanti bisa segera memenuhi kesemuanya target ya penerima manfaat di kota Surabaya, baik seluruh SD, SMP, TK, se-Surabaya dan juga SMA, kemudian juga memastikan koordinasi full ya pada pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota Surabaya, baik dari sisi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Kita bersama-sama bekerja sama, bergotong royong untuk menumbuhkan gizi lah untuk mutu pendidikan yang baik untuk generasi emas tahun 2045.